Perkenalkan, nama saya Gede Yoga Karisma Pradana. Saya adalah seorang dosen IPB Internasional. Semenjak menjadi dosen di program studi D4 Manajemen Perhotelan Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional pada tahun 2017, diantaranya pernah dipercaya dalam mengajar mata kuliah metodologi penelitian. Semua proses pembelajaran pada mata kuliah metodologi penelitian ini telah disampaikan secara sinkronus dan asinkronus. Selama ini, proses perkuliahan sinkronus dapat berlangsung dengan mediasi laptop, mouse, head projector, ball pointer, sound system, serta aplikasi Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Google, dan YouTube. Selama proses perkuliahan secara sinkronus biasa dilakukan di kelas sesuai jadwal perkuliahan institusi. Sedangkan proses perkuliahan asinkronus dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa di luar kelas dengan disertai perkuliahan bersama berdasarkan kesepakatan hanya untuk membahas masalah tugas-tugas perkuliahan. Perkuliahan asinkronus ini telah dilakukan dengan bantuan aplikasi Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Google, YouTube, Gmail, Moodle, dan Zoom. Mata kuliah metodologi penelitian yang telah diampu telah tercatat dalam bentuk silabus mata kuliah, satuan acara perkuliahan, dan kontrak perkuliahan selama 1 semester. Setiap semester baru, pertemuan perdana tatap muka perkuliahan selalu diisi dengan membahas tentang kontrak perkuliahan berdasarkan silabus beserta satuan acara perkuliahan. Rancangan silabus memuat tentang daftar pustaka baru, capaian pembelajaran, dan ringkasan topik materi perkuliahan yang akan dibahas selama 1 semester. Daftar pustaka dalam silabus memuat pengenalan pustaka-pustaka baru berupa buku yang dapat dipilih dan dipergunakan mahasiswa selama pembelajaran mata kuliah. Setiap penjabaran topik-topik materi perkuliahan disertai penjelasan mengenai sasaran atau capaian pembelajaran secara umum sebagai pengantar tentang mata kuliah metodologi penelitian yang akan ditekuni selama 6 bulan. Uraian dalam silabus yang baru diperjelas dengan penyampaian satuan acara perkuliahan. Satuan acara perkuliahan tersusun atas rencana pemberian materi-materi kuliah metodologi penelitian yang akan dibahas setiap kali tatap muka, dengan disertai keterangan capaian pembelajaran, durasi dari teknis kegiatan, dan pustaka-pustaka yang bisa menjadi referensi perkuliahan. Materi-materi kuliah metodologi penelitian yang akan dibahas selama 1 semester diantaranya diperbarui berdasarkan perkembangan pustaka-pustaka baru dan hasil evaluasi perkuliahan sebelumnya. Pengenalan setiap materi kuliah metodologi penelitian dalam satuan acara perkuliahan secara umum dilakukan melalui tahapan pengantar topik perkuliahan, tahapan pendadaran materi kuliah, dan tahapan evaluasi materi kuliah. Teknis perkuliahan dialokasikan durasi waktu yang bervariatif sesuai topik materi perkuliahan metodologi penelitian, capaian pembelajaran materi perkuliahan, dan keadaan kelas, seperti jumlah dan sarana kelas yang tersedia. Bentuk kreativitas dalam proses transmisi materi kuliah metodologi penelitian yang sudah dilakukan berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran adalah mempergunakan animasi sederhana, foto, dan bagan alir dalam meringkas dan menjelaskan pokok materi selama proses pendadaran materi perkuliahan metodologi penelitian. Desain ringkasan materi diantaranya dilengkapi dengan video. Untuk pengayaan pembelajaran dalam pendadaran suatu materi kuliah penelitian, ini juga dilakukan pula dengan menonton video bersama tentang liputan peristiwa, testimoni pelaku, dan kasus terkait. Sebelum pendadaran materi perkuliahan metodologi penelitian dilakukan, pada umumnya perkuliahan dimulai dengan memberikan pengantar materi kuliah. Penjelasan yang memuat keterangan umum tentang topik materi diantaranya dikemas secara singkat dalam suatu model sebab akibat atau bagan alir pada papan tulis di depan kelas dengan mempergunakan spidol. Ketika perkuliahan tidak mungkin dilakukan di kelas seperti pada masa pandemi COVID-19, maka proses perkuliahan sinkronus sepenuhnya dilakukan melalui Zoom. Media Zoom sangat membantu para dosen dalam pendadaran materi dan membantu mahasiswa dalam menjalani perkuliahan jarak jauh di tengah
peringatan sosial dan physical distancing dari pemerintah pada masa pandemi COVID-19. Di samping itu, perkuliahan pada masa pandemi COVID-19 dapat berjalan lancar berkat penerapan aplikasi Moodle ketika sebagian besar mahasiswa berhalangan hadir sesuai dengan jadwal perkuliahan. Usaha kreatif yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam perkuliahan metodologi penelitian dilakukan dalam evaluasi materi kuliah, pendadaran materi perkuliahan, dan ketika pengantar perkuliahan. Pada evaluasi materi kuliah metodologi penelitian ditempuh dengan pemberian tes lisan, tes tertulis, dan games. Tes lisan diberikan dalam bentuk pengayaan langsung kepada mahasiswa, seperti pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan rangkuman materi perkuliahan dan menanggapi karya-karya ilmiah terkait materi kuliah. Evaluasi berdasarkan tes tertulis diperoleh melalui tanggapan atas pertanyaan yang diberikan dosen secara terdaftar dan tertulis, tanggapan atas pertanyaan yang disusun oleh mahasiswa secara tertulis, pembuatan karya ilmiah, dan pengisian matriks mata kuliah. Evaluasi perkuliahan melalui games juga dapat dilakukan melalui 2D TEB, Dispat 1 dan 2, dan quizzes. Pada permainan TEB, mahasiswa diajak untuk mereview kembali materi kuliah metodologi penelitian melalui sanggahan-sanggahan dari 2 orang mahasiswa yang dipilih untuk duduk di depan kelas, menghadap mahasiswa lain dengan kesempatan menanggapi petunjuk dari seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa diperkenankan bebas memberikan petunjuk berupa peraga fisik, keterangan atau pertanyaan kepada 2 orang rekannya di depan kelas berdasarkan topik materi kuliah dan memo rahasia dosen. 2 orang mahasiswa di depan kelas idealnya mampu kembali duduk di bangkunya semula setelah berhasil membuka rahasia memo di balik petunjuk-petunjuk simbolik dari para rekan-rekannya di kelas. Apabila seorang mahasiswa di depan kelas berhasil menanggapi topik-topik perkuliahan dan membuka rahasia memo dari seorang rekan mahasiswanya, maka dia juga diberikan kebebasan untuk memilih penggantinya. Akan tetapi, ketika 2 orang mahasiswa yang belum bisa membuka rahasia memo, sedangkan seorang mahasiswa pemegang rahasia memo menyerah dalam memberikan petunjuk kepada 2 rekannya di depan kelas, maka tugas dari mahasiswa tersebut akan segera didelegasikan kepada mahasiswa lain di dalam kelas, sampai seorang dari 2 orang mahasiswa terpilih mampu membuka rahasia memo atau sesuai dengan harapan dosen dalam pemberian materi perkuliahan. Rotasi dari 2 orang mahasiswa di depan kelas dapat terus berlangsung bergantung pada keadaan dan alokasi durasi waktu yang tersedia dalam sebuah kesempatan tatap muka pembelajaran mata kuliah metodologi penelitian. Evaluasi mata kuliah dalam kelas juga sering dilakukan melalui permainan Tispat 1. Permainan Tispat 1 memberikan peluang kepada semua mahasiswa untuk memilih satu istilah teoritis yang paling penting atau paling menarik setelah suatu pembahasan materi kuliah sudah selesai. Setiap mahasiswa menuliskan satu istilah teoritis dalam sebuah kertas kecil yang dilipat tertutup untuk bisa dikumpulkan dan diberikan kepada dosen. Dosen akan menunjuk salah satu mahasiswa ke depan kelas untuk mengambil dan membaca salah satu kertas kecil dari tumpukan kertas terlipat dan tertutup milik rekan-rekan mereka. Setelah pendadaran semua materi perkuliahan, setiap mahasiswa idealnya mampu menjelaskan istilah teoritis dalam kertas kecil itu, tanpa menyebut istilah teoritisnya. Salah seorang mahasiswa yang menyimak semua materi perkuliahan tentu mampu memberikan komentar atas penjelasan teoritis yang disampaikan rekannya di depan kelas. Ketika penjelasan teoritis dan sanggahan tidak menemui kesesuaian, maka akan terus dilakukan rotasi mahasiswa penyangga. Di satu sisi, ketika penjelasan teoritis dan sanggahan sudah mendekati atau paling tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka rotasi seorang mahasiswa di depan kelas dapat dilakukan.
Rotasi seorang mahasiswa di depan kelas dalam permainan TISPAT 1 bisa terlaksana berdasarkan pemilihan dosen atau mahasiswa itu sendiri. Pada TISPAT 2 sebagai satu jenis permainan, itu sering diberikan kepada mahasiswa dalam rangka evaluasi materi perkuliahan, di mana TISPAT 2 ini identik dengan TISPAT 1, hanya saja yang membedakan adalah mempergunakan sarana papan tulis, sedangkan di TISPAT 1 tidak. Setiap mahasiswa dalam hal ini diperkenankan untuk menuliskan sebuah istilah teoritis yang menarik atau paling penting atau masih belum jelas pengertiannya sebelum mempelajari suatu topik materi kuliah yang lainnya. Maka dilakukan diskusi singkat dengan seorang mahasiswa berdasarkan istilah teoritis yang ada pada papan secara acak. Diskusi diantaranya juga melibatkan mahasiswa penulis istilah teoritis yang telah menuliskannya di depan kelas. Apabila proses itu sudah sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah, maka diskusi singkat itu disudahi dan dilanjutkan dengan pemberian kesempatan kepada mahasiswa lain secara acak. Dengan sebuah pilihan istilah teoritis lain yang ada pada papan di depan kelas berdasarkan petunjuk dosen. Akan tetapi jika diskusi dengan seorang mahasiswa masih jauh dari capaian pembelajaran mata kuliah, maka selaku dosen akan segera mengganti istilah teoritis dalam diskusi sampai mendekati capaian pembelajaran mata kuliah. Permainan TISPAT 2 dicukupkan pada sebuah tatap muka perkuliahan metodologi penelitian ketika semua mahasiswa sudah mendapatkan peluang yang sama dalam mendiskusikan kembali sebuah istilah teoritis yang pernah dipelajari dalam proses pembelajaran materi kuliah atau alokasi waktu yang tersedia sudah habis untuk evaluasi materi perkuliahan. Permainan selanjutnya yang sering dipergunakan adalah Quizzes. Quizzes sebagai aplikasi digital yang lumrah dipergunakan untuk mengevaluasi capaian proses pembelajaran perkuliahan secara asinkronus. Di sini Quizzes sangat membantu dosen untuk mengetahui capaian proses pembelajaran mandiri para mahasiswa ketika sebelum dan sesudah ujian tengah semester secara cepat melalui daftar nilai kuis dan ranking kelas. Di satu sisi, Quizzes dapat menjadi kesempatan latihan ujian yang menarik bagi mereka karena mereka dapat menikmati beragam fitur desain grafis video game dan beragam efek sound yang bombastis selama menjawab pilihan ganda sampai dengan selesai. Selain itu, aplikasi Quizzes yang dapat diunduh secara gratis dan semua soalnya dapat dikerjakan di luar kelas atau di luar perkuliahan sinkronus menjadi suatu bentuk support yang mereka butuhkan dalam proses mereka belajar. Baik, sekian yang dapat disampaikan berkaitan dengan pengajaran selama menjadi dosen di IPB Internasional. Atas perhatiannya, terima kasih. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, kita sebenarnya perlu data. Tidak hanya para ilmuwan yang perlu data untuk penelitian mereka atau untuk pengembangan keilmuan, tapi kita sendiri juga perlu yang namanya data. Sebenarnya apa sih data itu? Hubungan dengan usulan proposal penelitian, data itu sesuatu yang biasa sebenarnya dicari mahasiswa untuk menyelesaikan yang namanya skripsi dan tugas-tugas lain. Data itu juga sesuatu yang dipelajari metodologi penelitian, mungkin coba dicek kembali metodologi penelitiannya. Kemudian data itu sesuatu yang dicari khususnya untuk dalam pembuktian kebenaran. Nah, ini juga untuk bagi para dosen, data itu juga sesuatu yang sangat diperlukan untuk menjalankan kewajiban. Kewajiban sesuai dengan mandat Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, ini tentunya seperti tadi disebutkan bahwa ini sangat familiar di kalangan para ilmuwan. Nah, lalu dampaknya apa dari keberadaan data? Ya, saya disimak bahwa data itu memiliki suatu dampak.
dampak terhadap yang namanya kebenaran pengetahuan. Kemudian data juga bisa memperjelas aspek manfaat dari pengetahuan itu sendiri, dan data juga dapat berkontribusi terhadap hakikat suatu teori dalam ilmu pengetahuan, terutama beberapa pengembangan konsep dan teori yang diformulasikan dalam bentuk hipotesis. Itu sangat memerlukan bantuan data. Namun yang menarik kita kaji, ya kita cermati seksama bahwa data juga bisa dipahami sebagai bahan penelitian ya. Bahan penelitian yang kita perlukan dalam membuat suatu usulan proposal yang ternyata bisa memiliki suatu implikasi terhadap kelemahan teori. Ya, ini beberapa hal negatif juga terhadap fobia mahasiswa ya untuk menyusun skripsi sehingga skripsinya sangat lama untuk diselesaikan, bahkan tidak selesai. Udah gitu, mungkin di kalangan dosen ini juga bisa meningkatkan keraguan dosen terhadap teori. Bahkan yang namanya patahnya dalil kebenaran ya. Data sendiri berdasarkan pengertiannya tentu memiliki beberapa manfaat. Memiliki beberapa manfaat, bisa dilihat bahwa data itu diperlukan oleh beragam profesi. Nah, coba Felix. Iya, Pak. Ya, Felix, coba mungkin di gambar ibu-ibu yang ada di bagian kanan bawah itu kira-kira apa yang Felix bisa lihat, cermati di sana? Apakah ada data di sana? Mungkin meminta pendapat atau survei, Pak. Soalnya Minta. kan di sana banyak kalangan, ada orang tua yang rambut warna putih gitu, Pak. Oh ya ya, oke. Bagaimana dengan Erlita ya? Erlita, bisa berikan komentar untuk foto di sebelah kanan atas. Kanan atas itu seseorang ilmuwan yang lagi meneliti suatu zat gitu nggak sih, Pak? Oke, meneliti suatu zat. Baik sekali. Bagaimana dengan Pauline yang gambar di sebelah kiri atas? Kiri atas itu lebih ke mungkin mencari tahu sih Pak, apa mungkin tentang hukum atau tentang sesuatu hal yang perlu dikaitkan dengan data. Ya, kita bisa ketahui dari apa yang sudah disebutkan tadi bahwa ada beragam profesi yang sedang mencari data atau yang bekerja memerlukan bantuan data, mulai dari ilmuwan, para dosen, guru, bahkan ini ya, para penegak hukum dalam menentukan atau mengambil keputusan bahwa terdakwa itu bersalah atau tidak. Nah, selanjutnya bentuk data itu seperti apa? Kita lihat. Yang pertama ada huruf 4, yang kedua ada berupa gambar. Nah, di antara dua ini yang mana menurut kalian adalah berupa data? Farel? Maaf, gimana Pak pertanyaannya Pak? Yang mana menurut Farel adalah berupa data? Keduanya menurut saya bisa dijadikan data sih Pak. Bisa jadikan data, Cuman oke. jenis-jenisnya saja yang berbeda Pak. Oke. Bagaimana dengan yang berikut ini? Komang Januarta, ada? Pak. Menurut Komang, ini bisa disebut data enggak yang bagian prasakata di bawah ini? Rumah makan, rumah gadang. Bisa sih Pak, seperti survei or rumah makan itu Pak. Ya, mari kita tampung bahwa data itu bisa memiliki bentuk yang bervariasi. Pertama, dapat berupa berbentuk angka. Kemudian yang kedua berupa visual, ya. Kemudian bisa juga berbentuk kata dalam frasa, ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana dengan jenis data? Kita sudah mengenal tadi paling tidak ada 3 bentuk data. Jenis datanya bagaimana? Yang pertama adalah jenis data kualitatif, dan yang kedua adalah jenis data kuantitatif. Kita bisa ketahui bahwa jenis data kualitatif itu sangat cocok dengan proses penelitian yang dengan mempergunakan metode kualitatif. Mungkin ini pernah dan sering dibahas ya. Dan yang kedua, data kuantitatif ini adalah data yang dicari atau data yang dianalisis dan ditabulasi dalam proses penelitian kuantitatif itu sendiri. Sehingga namanya identik, yaitu data kuantitatif merupakan data yang ditabulasi dalam penelitian kuantitatif, demikian juga data kualitatif adalah data yang dianalisis dan dicari dalam penelitian kualitatif. Jadi ada 2 paling tidak jenis data yang diperlukan. Mari kita simak bahwa secara metodologi kita memerlukan apa dalam proses penelitian dan pembuktian kebenaran. Ayo Erlita. Data mungkin, Pak. Oke, secara metodologi kita memerlukan diantaranya berupa data.
dalam proses penelitian dan membuktikan kebenaran. Selanjutnya, merupakan bahan penelitian yang dibutuhkan oleh para dosen untuk memenuhi tuntutan profesional. Komang Januarta, kira-kira apa? Fakta-fakta mungkin dari data tersebut, Pak. Fakta-fakta, ya, oke. Bagaimana, Pauline, setuju fakta-fakta? Setuju sih Pak. Dan kembali lagi ke data tersebut. Oke. Kita paling tidak memerlukan data, atau data juga dalam bentuk fakta sebagai bahan penelitian yang dibutuhkan oleh para dosen untuk memenuhi tuntutan profesionalnya. Ya, tepat. Selanjutnya, kita perlu memvalidasi apa untuk sebelum menyelesaikan penelitian ilmiah? Silakan, Felix. Data, Pak. Data, ya tepat, yaitu kita perlu memvalidasi yang namanya data sebelum menyelesaikan penelitian ilmiah. Bagaimana dengan observasi survei laboratorium? Itu merupakan apa, Farel? Latar belakang kita mendapatkan data, Pak. Latar belakang merupakan mendapatkan data. Oke, mari kita simak ya. Apakah kita memerlukan beberapa observasi survei laboratorium untuk mendapatkan data? Nah, suatu data itu tidak serta-merta muncul ya tiba-tiba, namun melalui yang namanya proses pencarian dan tahapan pencarian sampai dengan alat bantu. Kita memerlukan yang namanya suatu cara paling tidak ya untuk dalam mencari data. Berdasarkan cara, ada 3 paling tidak yang bisa kita pergunakan, yaitu melalui dari proses studi, dari sisi metode, dan terakhir yaitu dari teknik. Ya. Kita mulai dari yang pertama yaitu dari studi dokumentasi. Nah, studi ini merupakan satu studi yang relevan untuk mencari data pada dokumen-dokumen yang bersifat privat dan non-publikasi. Yang kedua, studi pustaka ini merupakan satu studi yang relevan untuk mencari data pada dokumen-dokumen yang sudah terpublikasi. Demikian juga ini mirip dengan studi lapangan dan studi eksperimen, hanya saja studi lapangan ini cocok untuk mencari data pada kasus di suatu tempat ya secara langsung. Kemudian bedanya dengan studi eksperimen ini memerlukan suatu yang namanya laboratorium dan percobaan dalam mengumpulkan data sampai dengan menganalisis datanya. Nah, jika lihat dari metode, ada 3 paling tidak ya. Yang pertama adalah metode kualitatif, metode kuantitatif, dan metode kombinasi. Nah, kalau dilihat dari metode kualitatifnya sendiri, ini sangat cocok untuk dioperasionalkan untuk mencari data-data yang bersifat non-angka atau deskriptif. Selanjutnya adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini sangat cocok dipergunakan untuk mencari data dan menganalisis data yang bersifat non-deskriptif atau angka. Selanjutnya yang kombinasi, jika misalnya data yang bersifat angka maupun yang bersifat deskriptif sama pentingnya, maka metode kombinasi yang menerapkan prinsip kualitatif sekaligus kuantitatif ini sangat cocok dipergunakan. Nah, jika dilihat dari teknik ya, ini ada 4 ya paling rendah, yaitu yang pertama adalah teknik observasi. Teknik observasi ini sangat sesuai ketika misalnya mencari data visual, fakta visual, yang mana dari segi teknis memerlukan pengamatan yang secara seksama. Yang kedua, dari teknik wawancara, ini merupakan satu teknik yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan para informan untuk mendapatkan suatu data. Lalu bedanya dengan survei apa? Survei ini sendiri lebih berfokus pada data kuantitatif dengan alat bantu khusus tentunya yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, demikian juga tes organoleptik. Ini merupakan salah satu tes yang digunakan dalam suatu eksperimen untuk menguji suatu keberadaan data, terutama data yang bersifat kuantitatif. Nah, untuk mencari data dan menunjang proses pencarian data, kita juga bisa memanfaatkan yang namanya beberapa alat bantu ya atau instrumen. Seperti apa aja? Yang pertama ada yang namanya mikroskop, yang kedua ada namanya tape recorder, selanjutnya misalnya ada kamera foto, pedoman wawancara, dan adanya kuesioner. Nah, kita lihat mulai dari yang pertama ya.
bahwa kuesioner penelitian ini merupakan salah satu alat bantu yang sangat cocok ketika kita melakukan penelitian kuantitatif. Nah, kalau misalnya tape recorder itu merupakan salah satu alat bantu yang sangat cocok menunjang kita dalam proses penelitian yang pure kualitatif. Nah, bagaimana dengan yang mikroskop? Felix, bagaimana Felix? Ini alat bantunya cocok untuk dalam proses penelitian apa? Untuk saintis gitu, Pak. Bagaimana dengan Januarta? Dengan kamera foto? Kamera foto ini sangat berguna untuk kita dalam penelitian tentang apa? Ya seperti di lapang kayak kalau ke destinasi itu Oke, mencari data apa? berupa gambar, Pak. Berupa gambar. Ya, ini sangat berguna bagi kita ketika kita sedang membutuhkan data berupa fakta seperti visual ya, gambar. Yang mana dalam hal ini dalam proses penelitian kualitatif atau dalam proses penelitian yang mempergunakan metode kualitatif. Bagaimana dengan metode dengan pedoman wawancara? Menurut Farel? Pedoman wawancara kita lakukan agar dalam observasi ataupun teknik apapun yang kita lakukan ketika kita ke lapangan itu dapat terstruktur dan terarah dalam melakukan penelitian di lapangan, Mbak, sehingga memudahkan kita dalam melakukan penelitian. Nah, dari semua itu kita bisa pahami bahwa data merupakan sebagian pengetahuan ya dicari oleh ilmuwan, khususnya peneliti, dosen, dan para mahasiswa yang melalui namanya proses penelitian. Data juga bisa dipahami sesuatu yang bermanfaat bagi dosen maupun mahasiswa ketika sudah melalui yang namanya proses apa? Proses penelitian yang berhubungan dengan pembuktian kebenaran, ya, pendalaman minat keilmuan, pemantapan sampai dengan pengembangan teori atau rumus. Kita bisa lihat bahwa data bisa berbentuk angka, bisa berbentuk fakta visual, maupun kata dalam frasa. Jenis data sendiri juga bisa digolongkan menjadi data kualitatif dan data kuantitatif, dan data juga bisa dicari melalui beberapa cara. Cara pertama melalui studi pustaka, yang kedua studi dokumen, yang ketiga studi eksperimen, selanjutnya studi lapangan, metode kuantitatif, teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik survei. Selanjutnya, dari sisi instrumen atau alat bantu data, diantaranya yang bisa digunakan adalah pedoman wawancara, kamera foto, tape recorder, mikroskop, dan kuesioner. Ya, nah sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Pak, maaf mau bertanya. Ya, gimana? Jadi saya mau nanya, ini usulan proposal penelitiannya itu ada contohnya seperti apa atau tidak ya? Baik, untuk usulan proposal penelitian, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di perpustakaan ya. Di skripsi-skripsi yang sudah terjadi itu di bagian bab 1. Oh, oke. Bab 1. Jadi yang bisa dikatakan sebagai usulan proposal penelitian bisa disimak paling tidak ada 50% dari bab 1. Jadi kalau 50% dari bab 1 itu ada komponen apa aja biasanya diantaranya? Yaitu ada judul, ada latar belakang, adanya rumusan masalah, itu paling tidak. Ya, itu paling tidak. Ditambah dengan adanya tujuan, manfaat, dan berbagai hal lain. Jadi saya pikir itu sudah cukup jelas. Jadi ternyata dalam menentukan itu masih ada kendala. Mari kita diskusikan jika memang ada kendala. Baik, yang lainnya ada. Nanti untuk contohnya banyak ada di perpustakaan. Silakan dicek itu, Pauline. Baik, makasih Pak. Sudah cukup jelas, Pak. Sudah cukup jelas. Baik, kalau memang sudah cukup jelas, kita akan lanjutkan ke sesi yang kedua ya, tentang buku riwayat studi.